tentang itu. Apa uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik adalah analisis regresi linear berganda, yaitu regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear yang dengan metode perhitungannya kuadrat terkecil. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, agar menjadi valid sebagai alat permasalahan tersebut, syarat tersebut apabila terpenuhi maka akan dikatakan blue. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah metode model regresi linear ini, ordinary least square ini, terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Nah, analisis yang dapat dilakukan untuk melihat apakah nilai dalam sebuah model regresi linear OLS klasik itu ada jenis-jenisnya. Nah, yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji multikolinearitas, yang keempat ada uji autokorelasi, dan yang kelima ada uji linearitas. Yang pertama ke variable view, lalu ketik X1 sampai dengan G, lalu selanjutnya desimalnya itu kita rubah menjadi 0 semua. Setelah desimal udah dirubah semua, lanjut ke measure-nya untuk diganti ke scale. Setelah itu lalu copy skor datanya. Yang pertama dari X1 sampai X4 dulu. Pindahin ke SPSS data view. Setelah sudah dimasukin, masukin lagi data Y-nya yang tadi belum termasuk. Paste lagi di data view-nya. Lalu lanjut ke analyze, regression, lalu ke linear. Dependentnya kita jadikan variabel Y. Dan untuk independennya kita jadikan X1 sampai X4. Setelah sudah dimasukkan, kita klik statistik. Deskriptifnya di checklist, culinary-nya di checklist, lalu continue. Dan setelah itu klik plots. Variabel Y-nya kita jadikan slice. Dan variabel X-nya kita jadikan spread. Maksud dari slice and spread ini untuk melihat grafis scatter plots heteros karakterisitas kita, checklist histogramnya, dan checklist normal probability-nya, lalu continue, lalu save. Kita checklist understand, lalu continue. Oke. Dan keluarlah hasil outputnya dalam uji normalitas. Kita lihat di grafik dan norma
plots-nya. Uji normalitas yang pertama ada uji grafik, ada grafik histogram dan grafik plots. Dalam grafis histogram di sini karena lebih berbentuk lonceng, jadi datanya berdistribusi secara normal. Lalu untuk ke uji plots, data plots ini berisi normal ketika titik ini mengikuti garis diagonalnya. Tetapi dalam uji normalitas bisa juga menyesatkan si peneliti, maka perlu diuji Kornograf Smirnov lebih pastinya. Selanjutnya kita buka data view. Nah, muncul variabel baru, kita abaikan saja. Untuk uji Kornograf Smirnov, kita klik Analyze. Setelah klik Analyze, kita ke non-parametric. Tes legal isi dialogs. Kita ambil yang one sample KS. One sample KS. Lalu tes variabelnya kita masukkan understand race. Lalu kita klik OK. Dan hasilnya akan keluar. Dalam uji Kolmogorov Smirnov dikatakan distribusinya itu normal. Jika sign lebih besar dari 0,05, data dapat dikatakan normal. Dalam kasus ini sign-nya ini sebesar 0,23 lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak normal. Jika data tidak normal, maka langkah yang harus diambil adalah melakukan transform data per variabel uji heteroskedastisitas. Dan ada grafis scatter plot. Dalam grafik ini bisa dilihat bahwa titik ini luas, tidak hanya satu di titik saja, dan menyebar secara luas. Maka data ini dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas dan uji Gleiser. Dan uji Gleiser kita balik lagi ke data view, lalu klik transform ke compute variable. Target variabelnya ketik res2 supaya muncul variabel baru. Expressionnya klik function ABS. Kita cari ABS. Setelah ketemu, kita klik ABS-nya. Tanda tanya kita isi dengan understand risk, lalu klik OK. Nah, akan muncul variabel baru di data view. Selanjutnya di data view akan muncul variabel baru. Selanjutnya kita akan ke analyze, regression linear, dependennya dikeluarkan dulu, kita ganti jadi res. Kita ganti jadi res2. Lalu kita klik OK. Dependennya sudah menjadi res2. Lalu kita lihat di koefisien. Di koefisien ini data tidak mengalami heteroskedastisitas. Ketika nilai sig lebih besar dari 0,05, lalu nilai sig variabel x1 sampai x4 bahwa dalam kasus ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Uji multicollinearitas dilihat dari koefisiennya, dependen variabelnya kan res2. Terus kita cari yang dependennya y, lalu kita lihat koefisiennya. Kita lihat di statistik
VIF, dan collinearity tolerance. Dalam uji multikolinearitas tidak mengalami gejala ketika nilai statistik VIF kurang dari 10 dan nilai collinearity lebih dari 0,01. Dilihat di tabel bisa disimpulkan bahwa tabel ini tidak mengalami namanya gejala multikolinearitas. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bisa berguna untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih.